sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa Allahumma sholli alaihi. ajma'in. Amma ba'du. Hari ini insyaallah kita akan ngaji khusus tentang masalah kurban, akikah, dan yang terakhir adalah gadah atau penyembelihan. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi momen Idul Adha, di mana biasanya walaupun kita tidak melaksanakan kurban, tapi setidaknya biasanya kita menerima daging kurban. Dalam aturan kurban, ketentuan itu tidak hanya berlaku bagi orang yang melaksanakan kurban saja, tetapi orang yang menerima dagingnya itu juga ada ketentuan-ketentuan. Jadi boleh dikata kita semua itu harus tahu sebelum melaksanakan, sebelum datang momen Idul Adha, sebelum kita menerima daging kurban, ini harus tahu ilmunya, aturan-aturan syariatnya seperti apa. Sehingga karena sebentar lagi akan datang momennya, maka mempelajari bab kurban ini termasuk ilmu hal. Untuk hari ini ilmu hal, ilmu yang wajib dipelajari seketika hari ini juga, karena sebentar lagi akan datang waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Udhiyah, ini buku ini dulu disusun pada tahun 2022 dan sudah beberapa kali di bahasa kerennya itu diseminarkan di aula masjid. Walaupun ini cetakan lama, tapi insya Allah isinya masih relevan, walaupun ada beberapa tambahan nanti yang belum sempat ditambahkan di buku. Nanti akan langsung saya jelaskan tambahan-tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Udhiyah, kurban hari raya Idul Adha. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang merdeka, mukallaf, rasyid, dan mampu. Jadi bagi orang yang melakukan itu, kalau sudah memenuhi 4 kriteria tadi, maka hukum baginya adalah sunnah muakkad: merdeka, mukallaf, rasyid, dan mampu. Mampu itu artinya apa? Memiliki harta nganggur. Harta nganggur itu harta yang apa ya istilahnya? Yang seandainya kita tidak bekerja, ini kita bisa mengandalkan uang simpanan itu. Jadi harta nganggur itu yang maksudnya uang simpanan yang siap pakai, siap digunakan. Yang seandainya diambil sebagian untuk kurban, sisanya masih cukup untuk membiayai kebutuhannya sendiri dan keluarga selama hari raya dan tasyrik. Contoh, misalkan ada orang punya uang 3 juta, dan 3 juta itu posisinya sudah nganggur. Artinya nganggur itu sudah tidak ada tagihan hutang yang sudah jatuh tempo ya, sudah tidak ada pembayaran yang harus dibayarkan. Jadi simpanan apa yang siap dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Seandainya diambil untuk beli kambing untuk kurban, ini sisanya masih cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama 4 hari. 4 hari itu hari raya dan 3 hari tasyrik. Tanggal 10 hari raya dan tasyrik 11, 12, 13. Misalkan harga kambing 2 juta. Tadi 3 juta kan, ambil 2 juta untuk beli kambing, sisanya berapa? 1 juta. 1 juta. 1 juta ini cukup enggak untuk hidup selama 4 hari? Menghitung saya sendiri sebagai kepala keluarga dan orang-orang yang wajib saya nafkahi. Misalkan contohnya saya punya 1 istri dan 2 anak, berarti totalnya 4 orang ini untuk kebutuhan 4 hari itu 1 juta cukup enggak? Kalau cukup berarti saya tergolong mampu, sehingga sunnah muakkad.
Nah terus bagi istri saya ini kan juga memenuhi syarat merdeka, mukallaf, rosyid, dan mampu. Nah cuman kalau istri ini mampunya itu tidak usah mempertimbangkan biaya hidup selama 4 hari. Kenapa? Karena biayanya ditanggung oleh suami. Jadi yang penting dia, istri ini, punya nggak uang untuk beli kambing? Uang pribadi, bukan uang suami. Uang pribadi, punya nggak? Kalau dia punya 2 juta, berarti dia juga sunnah muakkad. Tapi kalau bagi anak-anak, nah ini tidak terkena khitab karena belum mukallaf misalnya ya, belum mukallaf, atau apa, nafkahnya masih ditanggung oleh orang tuanya, atau belum rosid misalkan. Jadi kalau istilah mampu berarti artinya dia sudah mandiri. Jadi kalau saya punya anak dan dia sudah mandiri, maka nanti bisa dipertimbangkan mampu atau tidaknya. Nah, mandiri itu tentunya kita kembali ke bab zakat. Kriteria fakir miskin. Fakir miskin itu orang yang pertimbangan dia fakir miskin atau tidak. Ini yang pertama adalah dia sudah mandiri atau belum. Kalau belum mandiri, nafkahnya masih ditanggung orang tua, maka tidak ada pertimbangan fakir miskin. Tapi kalau sudah mandiri, nah baru nanti ada pertimbangan fakir dan miskin. Mandiri itu batasannya kalau seorang anak, berarti dia sudah mukallaf dan secara fisik sudah mampu untuk bekerja. Kemudian melihat faktor ini juga, faktor luar, ada lowongan pekerjaan. Untuk anak seumuran itu, misalkan saya punya anak umur 15 tahun, usia SMP. Seandainya dia cari kerjaan, ada nggak lowongan untuk 15 tahun? Ada nggak? Kalau memang ada dan secara fisik juga mampu si anak itu untuk bekerja, maka dia sudah mandiri namanya. Ketika sudah mandiri, maka orang tua tidak wajib untuk menafkahi. Seandainya orang tua itu tega, itu boleh mengusir si anak. Malah kerja dewek. Karena memang dia sudah berpotensi untuk mandiri. Kemudian seandainya dia sudah mampu sebetulnya dan juga memang ada pekerjaan yang layak bagi anak itu, tapi dia malah setiap harinya mengandalkan pemberian orang tuanya, maka hukumnya fakir miskin tapi tidak boleh menerima zakat. Karena ada kriteria, zakat itu boleh diterima fakir miskin dengan syarat dia memang ada usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau malas itu enggak dapat zakat ya. Seperti itu. Walaupun musafir atau sedang haji, tadi kriteria orang yang sunnah muakkad itu tidak mempertimbangkan kondisinya, apakah sedang perjalanan, musafir, atau sedang haji, atau yang lain. Jadi tidak harus posisinya di rumah. Tidak harus di rumah. Kalau misalkan ketika Idul Adha dia posisinya di Jakarta untuk melaksanakan kurban. Maka jika tidak melaksanakan kurban, hukumnya makruh. Bagi yang mampu tapi tidak berkurban, ini hukumnya makruh. Yang kena makruh itu orang-orang yang memang memenuhi syarat. Jadi kalau dalam satu keluarga yang tergolong mampu hanya suami dan istri, setengah si anak-anak tidak mampu, maka yang kena hukum makruh adalah si suami dan si istri. Kesunahan kurban bersifat kifayah atau kolektif dalam satu keluarga. Jika salah satu anggota keluarga sudah ada yang menunaikan, maka gugur bagi yang lain. Yang dimaksud keluarga adalah seorang suami, istri, orang tua, dan anak-anak yang wajib dinafkahi atau belum balik. Secara umum belum balik secara umum, tapi nanti ada syarat-syaratnya lagi yang tadi sudah disebutkan.
sudah balik juga bisa jadi masuk kategori tidak mampu karena memang fisiknya tidak bisa kerja atau memang tidak ada lowongan pekerjaan. Ya, bahkan dalam i'anah itu ada keterangan arbabul buyut. Kalau bahasa sininya itu kaum rebahan. Kaum rebahan itu artinya orang yang adat keluarganya, urus keluarganya itu memang nggak biasa kerja keras. Ada lowongan kerjaan tapi di sawah, rabun, matun, ada. juga Untuk usia misalkan 20 tahun ada. Tapi adat keluarganya nggak seperti itu. Biasanya kerjanya kerja kantoran. priai Jadi dia sudah berusaha ngelamar kerja di sekolahan, kerja di perusahaan, kerja di mana nggak diterima. Jadi nggak ada lowongan namanya. Ada tapi kerja keras di sawah. Padahal urus keluarganya dia tergolong arbabul buyut. Ini juga nanti bisa menjadi pertimbangan dia dianggap tidak mampu. walaupun memenuhi Walaupun secara fisik dia bisa ke sawah. Dia arbabul buyut itu namanya. biasa kotak Nah, orang biasa jadi kotakan hukum kurban itu sunnah muakkad dan kifayah. Kifayah kolektif. Artinya kolektif ketika satu keluarga terdiri dari seorang bapak, ibu, suami istri dan anak-anaknya yang memang tergolong mampu untuk berkurban tapi tidak mau berkurban, maka semuanya makruh. Semua di sini maksudnya yang memang mampu, termasuk anak-anak. Walaupun secara zakat, dalam bab zakat dia tidak boleh menerima zakat, yang sudah mukallaf, orang yang sudah mukallaf dan rosid ini kan dia sudah mutlaqut tasarruf. Dalam bab kurban, jika memang dia punya banyak uang, dia tergolong mampu, berarti punya uang 2 juta dan memang itu duit nganggur, maka dia juga terkena khitab untuk melakukan kurban. Nah, jika tidak ada satupun yang berkurban, maka semuanya kena hukum makruh bagi yang memang mampu. Tapi jika sudah ada satu yang melaksanakan, entah itu si suami atau si istri atau si anak yang sudah mukallaf dan akil dan rosid, maka bagi yang lain gugur. Gugur itu jangan dipahami berarti tidak sunnah berkurban, bukan seperti itu. Atau nggak usah berkurban, ya, bukan seperti itu. Maksudnya seandainya dia tidak berkurban, itu tidak kena hukum makruh. Jadi dalam satu keluarga yang mampu ada 3 orang misalkan, anggota keluarganya ada 4, tapi yang mampu 3, suami, istri, anak pertama yang sudah dewasa, anak kedua masih kecil belum balik. Suami punya uang lumayan lah, bisa buat beli kambing, istri juga punya uang pribadi buat beli kambing. Si anak yang pertama yang sudah usia 20 tahun misalkan juga punya uang pribadi yang bisa buat beli kambing. Kalau salah satu melakukan, misalkan si anak yang melakukan, maka si suami dan si istri itu tidak terkena hukum makruh seandainya dia tidak berkurban. Yang dimaksud gugur itu seperti itu penjelasannya, bukan nggak usah kurban. Jadi seandainya 3-tiganya berkurban semua, ya dapat hukum sunnah juga, dapat pahala. Jadi bedanya antara kesunahan yang gugur dan yang tidak gugur itu bedanya ketika akan nampak perbedaannya ketika dia tidak melakukan. Kalau kesunahannya gugur maka tidak kena hukum makruh, tapi kalau kesunahannya tidak gugur maka dia kena hukum makruh. Kesunahan kurban berlaku setiap tahun, bukan seumur hidup seperti akikoh. Akikoh satu seumur hidup sekali, tapi kalau kurban 1 tahun sekali.
Jadi kalau tahun kemarin sudah kurban, tahun ini mau kurban dan memang mampu, sunah kurban lagi. Jadi jangan beralasan kan tahun kemarin sudah. tahun kemarin beda, sekarang. Bodoh rengginang. Ya seperti zakat fitrah kan tiap tahun. Nah, karena kesunahan kurban itu 1 tahun sekali dan waktunya juga tertentu, tanggal 10, 11, 12, 13. Sedangkan akikoh kesunahannya seumur hidup dan waktunya bebas. Maka ketika bingung milih salah satu, ini saya mau kurban dulu atau akikoh dulu, dahulukan kurban. Tapi kalau akikoh yang diakhirkan, korban dulu, kan bisa ketika mengucapkan, walaupun ketika mengucapkan niat saat hendak menyembelih. Namun contoh terakhir ini menurut Sayyid Al-Basri, lengkapnya Sayyid Umar Al-Basri. Sayyid Umar Al-Basri, Imam Al-Bulkini dan Imam Al-Marohi tidak menjadi nadar jika diniatkan ikhbar, memberi kabar atau cerita. Hukum asalnya kurban itu sunnah. Karena sunnah maka ketika dinadari menjadi wajib. Karena konsep nadar adalah mewajibkan kepada diri sendiri sesuatu yang sifatnya sunnah. Sesuatu yang sifatnya sunnah. Iltizamu sunnatin au fardhi kifayatin ala nafsihi. Iltizam itu mewajibkan atas diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang sunnah atau fardu kifayah. Jadi yang boleh dinadari itu harus hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Kalau yang wajib tidak bisa dinadari, yang mubah juga tidak bisa dinadari, apalagi yang makruh dan haram. Nadar nanti subuh enggak sholat misalnya, ini nadarnya enggak sah. Atau nadar nanti subuh salah subuh juga tidak sah nadarnya, karena perkara wajib itu tanpa nadar pun sudah wajib. Nah, dalam nadar kurban itu ada dua cara. Yang pertama mengucapkan kalimat nadar, saya nadar kurban, saya nadar sodako, saya nadar apa. Yang kedua menggunakan kalimat ja'lu. Dalam bahasa Arab ini ada istilah ja'lu. Ja'altu misalkan, ja'altu hadhil ja'altu hadzal ghanama lil udhiyah. Contohnya, saya jadikan kambing ini untuk kurban. Walaupun tidak ada kata-kata nadar, ini arahnya kepada nadar, sehingga dianggap nadar dan wajib dilakukan. Kalau dalam konteks lain, sedekah misalkan, ja'altu misalkan hadza si jarot, saya jadikan rokok ini untuk sedekah, maka jadinya nadar juga kalimat ja'altu. Dan memang orang-orang Arab itu biasa menggunakan kalimat ja'altu sebagai pengganti dari kalimat nadar. Kalau daerah sini bisa enggak berlaku tidak? Yang jelas daerah kita, masyarakat kita, ketika mengucapkan nadar, kata-kata nadar, saya nadar nanti sholat tahajud, itu insya Allah pahamnya berarti dia mewajibkan untuk sholat tahajud. Seakan seperti itu, berarti dia harus melakukan tahajud. Kalau ada kata-kata nadarnya, insya Allah orang sini pun paham, berarti harus dilakukan. Tapi kalau kalimatnya ja'altu, kudus kiye panggo korban, kan bahasa Arabnya ja'altu hadhihi syata lil udhiyah, bahasa Arabnya. Kalau orang Arab yang mengucapkan, ini zauknya, penjiwaan mereka ketika mengucapkan ja'altu, itu maksudnya nadar. Nah, kalau zauk kita seperti apa?
penjiwaan kita dengan kalimat saya jadikan, ya, ini sama dengan saya nadarkan atau tidak. Cuman saya cari referensi apakah zauk menjadi pertimbangan atau tidak dalam masalah nazar itu belum ketemu. Cuman kalau dalam bab tolak zihar itu ada penjelasannya. Zihar itu kan mengucapkan, seorang suami mengucapkan kepada istrinya, anti alayya kadzohri ummi. Kalau diterjemahkan, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Penjiwaan mereka, orang-orang Arab ya, ketika mengucap kalimat itu, engkau haram saya jima sebagaimana aku haram menjima istriku. Ibuku. Jadi kon haram tak kumpuli kayak dia nyong haram karo ngumpuli wong tuane nyong. Jadi ucapan ini biasanya muncul ketika seorang suami sudah sangat benci kepada istrinya. Orang lagi ngalem orang. Jadi zauk mereka ini berarti menganggap seakan-akan istri ini haram untuk saya gauli, sebagaimana saya haram menggauli ibu saya sendiri. Bagi orang yang tidak punya penjiwaan seperti itu, maka kalimat anti alayya kadzohri ummi ini tidak bisa disebut kalimat tolak zihar atau soreh menunjukkan zihar bagi orang yang tidak punya penjiwaan seperti itu. Ini ada keterangannya. Walaupun sebetulnya anti alayya kadzohri ummi itu soreh kan, tapi ternyata ada keterangan soreh bagi orang yang memang memahami maknanya, yang menjiwai maknanya. Tapi kalau kita coba sing duwe sing wadon, biasanya ngalem ketika mau ngalem ya, atau cuma menyamakan saja ya, karena pancen persis pun pundaknya kayak pundaknya mahen nyong dudu ngene jengkel saya waktu itu pancen lagi kandang fakta mirip soalnya, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa seakan-akan mengharamkan istrinya untuk digauli dan sebagainya. Sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Nah, itu dalam bab zihar ada perincian. Kalau dalam bab nazar ini belum nemu referensinya. Jadi tidak berani untuk menyamakan. Nah, cuman yang jadi celah adalah kalimat ja'lu itu kalau melihat referensi di kitab-kitab itu kalimatnya ja'altu, maksudnya pakai bahasa Arab. Apakah terjemahan juga berlaku dengan ja'altu atau tidak? Celahnya di situ mungkin yang akhirnya menyelamatkan kita dari ikatan nazar. Soalnya kalau ucapan